Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah komputer bisnis. Sekarang kita memasuki sesi keempat ya. Nah, di sesi keempat ini kita akan membahas alat input, pemroses, dan output. Oke, kita ngebahas alat input dulu ya. Jadi, alat input itu atau biasa disebutnya input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input. Alat input terdiri dari signal input dan maintenance input. Signal input adalah data yang dimasukkan ke sistem komputer, dan maintenance input itu adalah program yang digunakan untuk mengelola data yang dimasukkan sebagai signal input. Selain kedua alat tersebut, ada lagi yang disebut dengan terminal, yaitu alat input yang memiliki fungsi ganda selain sebagai alat input sekaligus juga sebagai alat output untuk menghasilkan hasil. Nah, untuk input itu dia terdapat macam bentuk ya. Yang pertama itu kayak barcode, terus suara, gambar, hasil scanan, apapun yang dimasukkan ke suatu program atau komputer itu bisa dijadikan sebagai input begitu. Alat input itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu alat input langsung dan tak langsung. Kita ngebahas alat input langsung dulu ya. Jadi alat input langsung itu adalah perangkat yang memasukkan data langsung ke memori komputer secara real time untuk segera diproses tanpa media perantara. Jadi real time ya. Jadi input responnya itu pasti cepat begitu. Nah, untuk ciri-ciri alat input langsung itu yaitu interaktif dan latensinya rendah, lalu umpan balik secara otomatis ya gitu. Jadi kita masukkan inputnya dan respon balik ke kitanya juga langsung secara otomatis begitu. Lalu umumnya itu terhubung via USB, Bluetooth atau port input output ya. Begitu. Contoh-contohnya ya untuk alat input seperti ATM atau dipanggil itu automatic teller machine. Ya, ya kita tahu ya ATM itu jadi kita bisa melakukan transaksi, bisa transaksinya itu seperti transfer, terus mengambil uang gitu ya. Lalu ada point cell terminal, yaitu merupakan pengembangan dari cash register, biasanya digunakan digunakan di supermarket untuk memasukkan data barang yang dijual dan display untuk menampilkan data transaksi serta alat cetak untuk mencetak tanda terima untuk pembeli. Ya, biasanya kalau di supermarket itu kayak barcode-nya itu ya. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai data inputnya begitu. Lalu OCR tag reader adalah alat untuk membaca label di barang yang ditulis dengan OCR atau Optical Character Recognition. Di samping itu ada juga yang disebut dengan barcode reader ya. Ya, tadi saya sempat mention ada ya, barcode itu bisa dijadikan sebagai alat input begitu. Lalu ada mouse, ya sudah jelas ya, mouse itu dari pergerakan kursor itu ada bisa dijadikan sebagai alat input. Lalu button-button yang terdapat di eh, apa itu di mouse itu juga termasuk salah satu bentuk inputnya ya. Jadi kita klik kanan, klik kiri itu akan menghasilkan inputnya begitu. Lalu touchscreen, ya sudah jelas ya. Jadi touchscreen itu inputnya itu sentuhan dari jari kita begitu. Lalu ada light pen, mungkin untuk mengatur suatu titik di layar dan komputer akan membaca lokasi tersebut, sentuhan dilakukan dengan pen. Begitu. Lalu ada kayak scanner. Nah, scanner itu dia hasil inputannya itu hasil scanannya ya. Begitu. Lalu ada sensor. Nah, sensor itu eh, apa? merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik
data analog dikumpulkan oleh alat sensor dan dimasukkan ke pengubah analog to digital converter yang berikutnya akan diproses oleh komputer. Biasanya itu kayak di mall-mall ya, ya apa yang pintu yang kalau misalnya kita mendekati pintu tersebut dia akan terbuka secara otomatis itu karena ada sensor yang dimana sensornya itu inputannya itu adalah pergerakan kita gitu ya mendekati apa mendekati pintu dia mensensor dan melakukan apa ada trigger gitu ya untuk si pintunya terbuka secara otomatis begitu. Dan kalau misalkan tidak ada orang, dia akan dalam waktu tertentu akan menutup kembali begitu karena di daerah sensornya itu dia tidak menemukan manusia ya begitu. Lalu di digitizing kamera memungkinkan untuk menangkap objek gambar seperti misalnya foto, dokumen, objek tiga dimensi yang akan ditampilkan ke layar komputer khusus yang memiliki resolusi tinggi untuk diproses lebih lanjut. Begitu. Lalu ada voice recognition atau speech recognition itu membuat komputer mengerti omongan manusia begitu. Nah, yang untuk apa? Dia inputnya itu melalui mikrofon ya, yaitu inputnya itu sudah jelas suara kita, begitu. Nah, untuk tadi contoh-contoh itu bisa dikategorikan dari untuk kayak keyboard, mouse, touchpad itu dia lebih ke arah pengetikan atau arah klik. Lalu tadi yang touchscreen, grafik tablet itu dia masuk ke layar atau pena. Lalu ada pemindai dan kamera itu tadi ya bagian scanner, barcode scanner. Nah, itu masuknya ke pemindai dan kamera. Lalu ada audio control itu masuk ke mikrofon ya kayak tadi voice recognition atau speech recognition. Dan terakhir sensor dan biometrik tadi kayak ya yang tadi saya jelaskan ya yang sensor untuk pintu di mall terus fingerprint itu juga termasuk karena dia biometrik ya dia mengescan eh apa sidik jari kita begitu dan ada juga beberapa fingerprint itu yang bisa nge-scan muka kita juga ya begitu. Oke, karena kita sudah masuk tadi usaha ngejelasin alat yang input yang tidak langsung, sekarang kita masuk sorry alat input langsung, kita masuk ke alat input tidak langsung. Nah, untuk alat input tidak langsung itu dia untuk metodenya pemasukan data itu direkam dulu, nanti di waktu kemudian baru diproses seperti itu. Biasanya itu umumnya itu secara batch. Nah, data tidak masuk ke memori utama secara real time begitu. Jadi dia ditampung dulu gitu. Nah, untuk ciri-cirinya itu berbasis media perantara kayak kartu, pita, formulir, cek dan lain-lain. Lalu prosesnya itu ada dua tahap. Yang pertama itu rekam, dan lalu tahap kedua itu dibaca gitu. Dan biasanya untuk alat input yang tidak langsung ini biasanya itu buat apa inputannya itu dengan skala besar ya. Jadi misalnya datanya banyak gitu, lebih dari satu begitu. Di waktu eh, bukan di waktu ya. Jadi ya datanya lebih banyak gitu. Lalu lantesinya ya cukup ini ya, cukup lama dibanding dengan alat input langsung ya, karena dia ya itu ya, yang ciri yang kedua, jadi dia ada dua tahapan yang dimana itu tentu saja memakan waktu begitu. Oke, kita masuk ke alat pemroses. Alat pemroses dalam sistem komputer terdiri dari Central Processing Unit atau biasa dipanggilnya itu CPU dan memory. Nah, CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi program ya, atau pada komputer mikro disebut mikroprosesor seperti itu. Nah, ini skemanya ya di bawah ini. Jadi kita ada alat inputnya masuk ke alat pemroses atau CPU yang dimana di CPU ini terdapat ada ini ya ada control unit, ada ALU ini untuk perhitungan, terus ada register,
Lalu untuk memprosesnya itu membutuhkan memori. Nah, untuk memorinya itu terdiri dari RAM sama ROM ya. Nah, dari alat pemrosesan ini dia akan menghasilkan outputnya seperti itu. Oke, CPU terdiri dari dua bagian ya. Dua bagian utama yaitu unit kendali atau control unit dan unit arithmetica and logic atau arithmetic and logical units atau biasa dipanggil ALU begitu. Nah, untuk arithmetic dan and logical units ini biasanya terdiri dari ya logika matematika ya, kayak lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, dan seterusnya begitu. Nah, control unit berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Adapun tugas control unit adalah mengatur dan mengendalikan alat input dan output, mengambil instruksi dari main memory, dan mengambil data dari memori yang diperlukan oleh proses. Gitu. Lalu kita masuk ke Arithmetic and Logical Unit atau ALU. Arithmetic and Logical Unit tugas utamanya itu adalah melakukan semua perhitungan aritmatika ya atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Tugas lainnya adalah melakukan keputusan dan operasi logika sesuai dengan instruksi program. Adapun operator yang digunakan adalah tadi ya kayak sama dengan, tidak sama dengan, eh, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, dan seterusnya. Oke, sebelum kita ke main memory, terdapat juga register ya. Jadi register itu merupakan simpanan kecil yang mempunyai kecepatan tinggi, lebih cepat sekitar 5 atau sampai 10 kali dibandingkan dengan kecepatan perakam atau pengambilan data di main memory. Register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang diproses oleh CPU, sedangkan instruksi-instruksi dan data lainnya yang menunggu giliran untuk diproses mesin disimpan di main memory atau biasanya RAM ya yang dipakainya gitu. Sorry. Nah, RAM itu ya tadi ya. Jadi RAM itu adalah random access memory. Nah, ini biasanya itu alat-alat apa input-inputan yang diterima oleh komputer atau CPU biasanya akan disimpan di RAM begitu. Nah, data-data itu juga gak jadi RAM itu sebenarnya temporary ya. Jadi dia menyimpannya untuk sementara, nanti bisa dihapus atau bisa disimpan gitu ya. Nah, sedangkan read only memory atau ROM itu biasanya itu dia cuma menyimpan program-program yang digunakan oleh komputer pada saat komputer itu dinyalakan. Jadi pada saat kita klik power button, nah ROM-nya itu yang nyala duluan begitu. Nah, untuk RAM itu dia tuh ada 4 bagian ya. Yang pertama itu input storage, digunakan untuk menampung ya tadi ya menampung input yang dimasukkan lewat alat input. Lalu ada program storage, digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diproses. Lalu ada apa itu working storage, digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari pengolahan. Dan terakhir itu output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir dan pengelolaan data yang akan ditampilkan ke alat output begitu.
Oke, udah begitu kita lanjut. Oh ya, saya hampir lupa. Nah, lalu ada parity check ya. Parity check itu adalah kemampuan RAM untuk melakukan pengecekan dari data-data yang disimpan. Terdiri dari dua macam pengecekan, yaitu pengecekan parity genap atau event parity check dan pengecekan parity ganjil atau out parity check. Proses pengecekan dilakukan pada suatu saat yang disebut dengan bootstrap program, merupakan proses yang diperlukan pada waktu pertama kali sistem komputer diaktifkan. Nah, bootstrap program itu meliputi cold booting. Cold booting itu proses mengaktifkan sistem komputer pertama kali untuk mengambil bootstrap program dari keadaan listrik komputer mati dengan cara menghidupkannya ya. Jadi ya ngeklik power button begitu. Lalu ada warm booting, merupakan proses pengulangan pengambilan bootstrap program dalam keadaan komputer masih hidup dengan cara menekan beberapa tombol tertentu di keyboard. Biasanya dilakukan bila komputer macet. Lalu ada jenis main memory juga didasarkan pada komponen yang digunakan, yaitu mengalami perkembangan yang dapat diurutkan sebagai berikut, yaitu vacuum tube, magnetic core storage, planar thin film storage, semiconductor storage, Josephson junction, dan charge cube device atau CCD. Lalu ada bus atau pathway, itu merupakan suatu jalur penghubung antara CPU dengan main memory ataupun dengan alat input output. Hubungan CPU dengan memory melalui jalur bus dilekatkan pada memori data register, memory address register, dan control unit pada CPU. Sedangkan bus itu menghubungkan CPU dengan alat input dan output. Pada umumnya tidak dilekatkan langsung tetapi melalui alat input output atau DMI controller atau input output channel. Bus itu ada dua golongan ya untuk bus itu. Yang pertama itu internal bus. Jadi uh, ini busnya itu menghubungkan ya antara CPU dengan main memory dan external bus. Nah, untuk bus yang external bus itu dia hanya menghubungkan CPU dengan alat input dan output begitu. Lalu untuk jalur busnya itu sendiri ada banyak ya. Yang pertama itu data bus, itu digunakan untuk jalur transportasi data ya. Lalu ada address bus. Nah, address bus ini digunakan untuk jalur transportasi alamat di main memory untuk data data atau instruksi yang akan diambil atau direkam. Dan terakhir itu ada control bus. Nah, control bus itu digunakan untuk mengirim signal sebagai pemberitahuan dan dikirimkan suatu informasi atau telah diterimanya informasi yang dikirimkan dari suatu alat ke alat yang lain. Begitu. Oke, kita lanjut ke alat output. Alat output keluar, keluaran atau output yang dihasilkan dari pengelolaan data dapat digolongkan dalam 5 bentuk, yaitu tulisan, image, suara, bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau machine readable form. Jadi simbol-simbol ya yang hanya bisa dibaca oleh komputer, dan motion gitu. Ya untuk tulisan contohnya kayak ya kita klik kita klik button W, nanti di komputer akan munculnya W gitu. Jadi outputnya W gitu ya. Lalu untuk image ya hasil, misalkan kita scan gambar, nah hasilnya itu outputnya itu ya gambar yang hasil yang kita scan gitu. Lalu suara, nah kalau suara ya rekaman suaranya ya, jadi suara misalkan kayak suara saya ini, nah itu akan direkam begitu. Dan motion, ya motion mah contoh kita balik lagi ke itu ya,
ke mana? eh Pintu otomatis yang di mall. Nah, itu outputnya itu ya pergerakan ya, pergerakan si pintunya untuk membuka begitu. Ini sudah, tadi udah di mention. Nah, alat-alat output itu banyak ya. Jadi ada yang hard copy device dan soft copy. Nah, untuk hard copy itu berupa alat yang digunakan untuk mencetak tulisan serta image pada media apa hard device ya. Jadi contohnya itu kayak printer gitu. Lalu ada soft output juga. Nah, untuk soft output ini dia apa berupa alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan. Ya sama ya, tulisan, image, hanya dia bedanya itu dalam bentuk uh, soft file ya, gitu. Misalkan kayak .pdf itu ya, kayak gitu, seperti itu. Dan atau mungkin bisa juga kayak video ya, begitu, yang disimpan di komputer. Oke, lalu ada juga drive device atau driver. Nah, eh, driver itu berupa alat digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti misalnya disk magnetik atau tape magnetik. Alat penggerak ini berfungsi ganda sebagai alat output juga sebagai alat input. Yang termasuk dalam drive device itu atau driver biasanya kayak ini ya tape recorder gitu ya atau hard disk seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini mengenai apa itu input output. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.